Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibnu Abdillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, dengan saya sendiri Siti Fatimah Hyuni dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam KPI Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, pada video hari ini yang bertema ibadah nafas hidup perempuan. Apa itu ibadah? Pengertian dari etimologi ibadah adalah merendahkan diri dan taat. Sedangkan terminologi adalah bagaimana seseorang yang benar-benar mengabdikan diri, taat pada perintah Allah serta menjauhi larangannya, menaati perintahnya, kemudian menjalankan serangkaian ritual yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sendiri terbagi atas dua, yakni ibadah wajib dan sunnah. Ibadah wajib itu sendiri adalah ketika kita melakukannya kita mendapatkan pahala, dan ketika kita tidak melakukannya maka kita akan mendapatkan dosa. Sedangkan ibadah sunnah adalah ketika kita melakukannya kita mendapatkan pahala, dan ketika kita tidak melakukannya kita tidak mendapatkan dosa. Untuk ibadah yang wajib seperti yang teman-teman ketahui, ada sholat fardu, sholat 5 waktu, puasa Ramadan adalah hal-hal yang wajib kita lakukan. Sedangkan yang sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud, puasa Senin Kamis merupakan ibadah-ibadah sunnah. Ketika kita melakukannya maka kita mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sendiri membangun kesehatan hati dan pikiran. Lantas ada pertanyaan, apakah ibadah berpengaruh kepada kita? Apakah ibadah kemudian memainkan peranan bagi tenangnya hati kita, pikiran sebagai perempuan? Jawabannya adalah iya, karena dengan ibadah kita mensucikan diri. Dengan sholat misalnya, ketika kita berwudu, kita bukan hanya mensucikan diri secara lahiriah kita, tapi juga batiniah kita. Bagaimana tangan kita tidak melakukan hal-hal yang buruk, bagaimana mulut kita tidak mengucapkan hal-hal yang buruk, bagaimana kita tidak melangkah pada tempat-tempat yang tidak tepat. Ketika berpuasa Ramadan atau puasa sunnah, keduanya memainkan peranan bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang terkendali. Mengendalikan diri bukan hanya pada makan dan minum, tapi bagaimana mengendalikan emosi kita, kestabilan jiwa kita dalam menghadapi setiap situasi. Berbicara tentang mengimplementasikan ibadah dalam kehidupan, apakah kemudian ibadah dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Bukan hanya menyangkut persoalan vertikal kita dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga hubungan horizontal kita dengan manusia. Hal tersebut sangat bisa diimplementasikan. Kenapa? Menurut saya ada 3 peranan besar dari ibadah. Yang pertama itu adalah kita dapat mengendalikan harapan. Yang kedua, dapat menyembuhkan luka hati kita, dan yang ketiga tuh dapat membuat kita mensyukuri ketetapan Allah. Ketika kita beribadah, maka yang kita bangun sebenarnya adalah prinsip-prinsip tawakal kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin bahwa jangankan apa-apa saja yang terjadi di dunia dan di akhirat, bahkan di diri kita sendiri pun tak dapat kita kuasai segalanya. Segalanya tuh berada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti jodoh, pekerjaan, kematian, rezeki dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang berasal dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, kita senantiasa mensyukuri ketetapan Allah. Kita selalu yakin bahwa Allah, apapun yang Allah tetapkan, kita selalu yakin bahwa Allah yang menetapkan, Allah yang memberikan kemudahan sehingga semua bisa tercapai, ataupun sebaliknya Allah yang memberikan kita tantangan tersebut sehingga kita bisa saja tidak dapat mencapai tujuan kita. Tentunya tercapai maupun tidaknya kita yakin itu yang terbaik untuk kita.
cukup sekian untuk tema hari ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.